Ibarat peralatan elektronik, kali ini Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristianto, konslet. Keyakinannya bahwa Presiden Jokowi memiliki niat yang tidak baik dan berusaha melakukan kriminalisasi terhadap kader-kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, termasuk dirinya sendiri, tidak terbukti. Selamat datang di channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut menawarkan alternatif berpikir, mengedukasi ruang publik Indonesia dengan lensa pemikiran filsafat, membaca konteks sosial, politik, kebudayaan di konteks Indonesia kontemporer. Teman-teman, apa yang terjadi dalam politik tanah air? Nampaknya dugaan bahwa rezim pemerintahan Presiden Jokowi tengah melakukan kriminalisasi terhadap kader-kader partai tertentu. Dalam hal ini adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, terakhir datang dari partai besar, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristianto. Ia menunjukkan kepada insan wartawan bahwa ia memperoleh sebuah rekaman yang entah datang dari mana. Rekaman itu diduga atau diyakini adalah suara dari Presiden Jokowi, yang secara gamblang kita mendengar suara itu berisikan pernyataan kalau itu benar Presiden Jokowi bahwa dengan caranya sendiri ia akan menggigit siapa saja, baik melalui KPK, kejaksaan, atau aparat penegak hukum yang lain, untuk memastikan bahwa siapapun yang melawannya, menentangnya, akan tersandera oleh kasus-kasus hukum yang dicarikan oleh penegak hukum tersebut. Namun, belakangan nampak bahwa Hasto Kristianto tidak kritis. Nampaknya netizen sudah sangat cerdas bahwa rekaman tersebut ternyata datang dari konteks yang berbeda. Dan itu ternyata durasi waktunya harus kita bawa kembali ke tahun 2019. Memang benar bahwa statement-statement yang ada dalam rekaman itu memang datang dari sang presiden. Tetapi kalau kita memotong pernyataan itu dengan kalimat-kalimat yang sengaja dipakai untuk menciptakan kegaduhan, maka dalam hal ini Hasto Kristianto harus dipertanyakan dan tidak cerdas. Ia menggunakan sumber informasi, sumber data yang sama sekali di luar konteks ketika pernyataan itu dikeluarkan oleh Presiden Jokowi pada tahun 2019. Pertanyaan kritisnya adalah, Sekretaris Jenderal dari sebuah partai besar seperti PDI Perjuangan ternyata hanyalah seperti itu saja. Ia harus disebut sebagai Sekretaris Jenderal yang bersumbu pendek, yang mudah reaktif. Jangan-jangan reaksi cepat dari sang Hasto Kristianto ini adalah sebuah cara alibi yang sengaja dibangun untuk menutupi ketakutan atau fobia yang saya dalam beberapa kali kesempatan mengatakan ada ketakutan besar dari keluarga besar PDI Perjuangan terhadap hantu Jokowi. Mengapa Jokowi seolah-olah menjadi hantu yang menakutkan, momok yang menakutkan bagi PDI Perjuangan? Tak terkecuali dalam konteks ini adalah sang sekjen Hasto Kristianto. Nampaknya ia ingin membangun alibi bahwa apa yang dituduhkan terhadapnya
itu tidak benar dan tidak berdasar. Itu adalah gawe dari rezim yang berkuasa saat ini yang sangat tidak benar memainkan kekuasaannya dengan menggunakan berbagai macam cara, termasuk aparat penegak hukum, untuk menjerat orang-orang yang menjadi lawan-lawan politiknya. Ketidakcerdasan Hasto Kristianto sangat disayangkan bahwa partai besar seperti PDI Perjuangan ternyata memiliki seorang sekjen yang sangat mudah terprovokasi oleh kepentingan-kepentingan sesaat. Ia menjadi tipikal dari sumbu pendek, orang yang tidak menggunakan akalnya secara cerdas dan menggunakan sumber data secara mumpuni untuk menolongnya melihat berbagai macam persoalan, tentu dengan sikap yang cerdas dan mengedepankan fungsi-fungsi kritis dalam rangka memastikan seluruh proses demokratisasi itu memang berbasis pada data dan informasi yang baik dan mumpuni. Kita belum memastikan apa yang sebetulnya akan terjadi ke depan. Mungkin saja alibi yang dipakai oleh Hasto untuk menutupi ketakutannya bahwa sebentar lagi sebetulnya dia akan disasar lagi oleh para penegak hukum untuk mempertanyakan keterlibatannya dalam sejumlah dugaan-dugaan penyalahgunaan kuasa, kepentingan dari jeratan hukum yang menjerat sang sekretaris jenderal. Teman-teman, dalam konteks pemikiran filsafat, kadang-kadang fobia itu membuat kita kehilangan akal sehat. Fobia itu membuat orang cenderung mengkambing hitamkan orang lain sebagai penyebab dari berbagai macam persoalan, termasuk yang menjerat dirinya. Hati-hati dan selalulah waspada. Kadang-kadang kita menjadi orang yang tidak cerdas dan mudah sekali mencari alibi, mencari 1000 alasan, argumentasi untuk membenarkan diri. Padahal kita sebetulnya adalah orang yang harus pertama-tama dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan, termasuk bertanggung jawab dari dugaan-dugaan kita termasuk melakukan kejahatan-kejahatan tertentu. Teman-teman, kita masih akan melihat apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi pernyataan sang sekjen Hasto Kristianto tentang apa yang sedang ia gumuli terkait dengan proses hukum yang sedang akan menjeratnya, dengan membangun alibi argumentasi bahwa rezim yang berkuasa saat ini sedang mencoba menggunakan berbagai macam cara untuk menjerat kader-kader partai tertentu termasuk PDIP Perjuangan, itu adalah bagian dari sebuah ketakutan yang sedang terjadi dalam tubuh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sangat disayangkan bahwa rezim Jokowi itu ibarat hantu yang menakutkan bagi keluarga besar partai ini. Sehingga seolah-olah semua yang ada dalam PDI Perjuangan kehilangan kewarasan, kehilangan akal sehat, dan asal menuduh sana-sini, menembak sana-sini, dan mengkambing hitamkan Jokowi sebagai penyebab dari persoalan-persoalan hukum yang mereka harus bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Teman-teman, mari merdeka dari tuduhan-tuduhan sempit. Mari merdeka dengan menggunakan berbagai macam sumber data, sumber informasi secara bertanggung jawab dan tidak menjadi orang yang fobia lalu menyalahgunakan siapapun untuk menangguk keuntungan sepihak dan pribadi.